فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Ikhwani fillah, kita akan lanjutkan kembali kajian kita Hajrul Mubtadi'. Bakar dulu sebentar. Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah ta'ala. Masih ada pembahasan yang sama dari beberapa pertemuan terakhir, pembahasan yang ketujuh tentang praktek para sahabat dalam menerapkan kaidah Hajrul Mubtadi' ini dalam rutinitas keseharian hidup mereka. Beliau penulis telah bawakan kepada kita yang mana telah kita membacanya. Dimulai dari sahabat, ada Ibnu Umar, ada Ibnu Mas'ud, ada Abu Muhammad al-Bahili. Di sana ada nama-nama lain dari kalangan salaf juga seperti Fudail bin Iyad, Abdullah bin Mubarak, Sufyan ats-Tsauri. Ada Ibnu Abil Jawzan, Qaus, Abu Kaisan, terus As-Sun'ani. Kita akan selesaikan dari penukilan dari imam-imam terdahulu. Kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala, wa an Muhammad bin Nasr al-Harithi. An-nahyu 'anil isgha'i ila kalamil mubtadi'ah. Larangan untuk mendengar perkataan ahlul bid'ah. Maksudnya kita jumpai dalam perkataan-perkataan para ulama, berkhususnya salafun salih. Kalau kita mencari tentang landasan hukumnya, memiliki sumber dari kitab dan sunnah. Empat ayat yang Syekh Bakar Abu Zaid bawakan kepada kita di depan. Fala taq'udu ma'ahum hatta yaqudu fi haditsin ghairi. Nah, larangan untuk duduk dengan mereka, larangan untuk mendengar ucapan mereka. Muhammad bin Nasr al-Harithi, di antara perkataan dia adalah untuk tidak mendengar dari perkataannya ahlul bid'ah. Ini pun sebagai jawaban bagi sebagian orang yang terkadang bergampang-gampang hanya ingin mencari keringanan. Sebagian kota, sebagian tempat mereka tidak mendapati dai ahli sunnah. Akhirnya dengan alasan bahwasanya hanya mempelajari ilmu alat seperti nahwu, shorof, hanya mempelajari ilmu tajwid, akhirnya bergampang-gampang bermudah-mudah untuk duduk dengan ahlul bid'ah. Ketika ditanya, apa engkau tidak paham dengan kaidah salaf, dilarang untuk duduk dengan ahlul bid'ah? Dia mengatakan bahwasanya aku hanya mempelajari ilmu alat, bukan ilmu prinsip, bukan mempelajari akidah, bukan mempelajari manhaj. Yang aku pelajari adalah ilmu alat. Apapun alasannya, perkataan salaf umum dalam hal ini tidak dibolehkan. Karena tidak ada kaidah khusus menerangkan bahwasanya ilmu nahwu boleh diambil, sedangkan ilmu akidah dan manhaj tidak boleh diambil. Jangankan duduk dengar dari mereka, tidak mendengar, bertetangga saja
Telah kita lewati perkataan para imam. Tidak boleh. Anjuran dari mereka untuk tidak bertetangga, apalagi sampai duduk mendengar di majelis mereka. Karena ahlul bid'ah bukan cuma sekedar perkataan dia yang berbahaya, perbuatan dia pun berbahaya. Akhlak dia pun bisa menipu. Jarang kita jumpai dari kalangan ahli bid'ah mereka memiliki akhlak yang mungkin luar biasa. Antum tahu sendiri. Mungkin ada di antara anggota keluarga kita, tetangga kita, satu kampung dengan kita, jamaah tabligh. Mereka dipuji oleh kaum muslimin secara umum bahwa mereka memiliki akhlak yang mulia. Karena akhlak yang mulia ini terkadang awam kaum muslimin tertipu. Walaupun dari sisi dari ilmu, dari sisi ibadah, dari sisi termasuk dengan sunnah, nol besar mereka. Tapi kalau mereka mengunggulkan dari sisi adab, dari sisi akhlak. Apapun alasannya tidak boleh untuk duduk bermajelis dengan ahlul bid'ah. Tidak boleh mendengar. Wan Yunus bin Ubaid, menukilan yang berikutnya. Kata dia, la tujalis sultanan wala sahib bid'atin. Jangan engkau duduk. Ada sebagai riwayat la nujalis. Penafian, kami tidak duduk dengan sultan, tidak juga dengan pelaku kebid'ahan. Sebagai riwayat la tujalis, datang dalam bentuk larangan, la nahiyah. Jangan duduk dengan pemimpin, jangan duduk dengan pelaku kebid'ahan. Ada dua faktor, ada dua poin dari satu kalimat ini. Inti sesuai dengan materi pelajaran adalah yang di bagian akhir. Tidak duduk dengan pelaku kebid'ahan, dan ini jelas. Adapun tidak duduk dengan para pemimpin, adapun tidak duduk dengan sultan, datang celaan dari Rasulullah SAW bahwasanya yang duduk dengan para pemimpin keseringannya terfitnah. Entah terfitnah dengan kepemimpinan, terfitnah dengan jabatan dan kekuasaan, terfitnah dengan harta kekayaan. Dalam hadis kata Nabi SAW, man sakanal badiya jafa, wa man tatabba sayda gofal, wa man jalasa sultan aftatan. Barang siapa yang tinggal di pelosok, di pedalaman, perangai dia akan primitif. Ini kata Nabi SAW. Peradaban kota membuat orang lebih bersosialisasi, lebih bersosial, hidup bersosialisasi. Sedangkan orang yang tinggal di pelosok, di pedalaman, di pegunungan, memiliki perangai yang kaku, kasar. Waman tatabba sayda qafal, lanjutan hadisnya. Dan barang siapa yang mencari-cari hewan perburuan, dia akan sesat. Ya, ini celaan dari Nabi SAW tentang profesi atau pekerjaan yang menyia-nyiakan waktu, termasuk berburu. Akan membuat dia penasaran. Sekali mencari, lepas, dia akan cari yang kedua. Sudah dapat yang kedua, dia akan dapat yang ketiga, yang keempat. Berburu menyia-nyiakan waktu, menghabiskan waktu. Dan potongan yang terakhir, wa man jalasa sultan aftatan, dan para siapa yang duduk dengan para pemimpin, dia akan terfitnah. Karena di sisi pemimpin, di sisi para pemimpin, tidak bisa kita dapati hal-hal yang bernuansa positif. Pemimpin jauh dari agama, pemimpin jauh dari akhlak dan adab. Illa man rahimallah, kecuali siapa yang Allah rahmati. Wa illa, di sisi mereka adalah perebutan kekuasaan, bertindak semena-mena, mendolimi orang lain. Yang duduk dengan para pemimpin terfitnah. Nah, potongan yang kedua yang penulis ingin bawakan kepada kita, penukilan dari Imam Yunus bin Ubaid, duduk dengan pelaku kebid'ahan, hal tersebut terlarang. Yang ketiga, wa an Yahya bin Abi Katsir
rahimahullah, Yahya bin Abi Katsir, idza kunta sahib bid'atin, idza laqita, ini sebagai naskah, idza laqita sahib bid'atin fi tariqin fakhudh fi ghairihi. Idza laqita, apabila engkau bertemu dengan pelaku kebid'ahan di satu jalan, maka tempuhlah jalan yang lain. Perkataan ini menggiring kepada makna bahwasanya bukan cuma sekedar dengar yang terlarang, bahkan lihat saja jangan. Anggap saja lihat sesuatu yang menyeramkan ketika melihat bertemu dengan ahli bid'ah. Apabila engkau bertemu dengan pelaku kebid'ahan di satu jalan, maka ambillah jalan yang lain. Ada perincian di sini, barakallahu fikum jami'an. Karena hukum asal dari ahlul bid'ah sama dengan ahlul kufar, dihinakan. Allah Subhanahu wa taala menghinakan mereka karena perbuatan buruk mereka mengamalkan kebid'ahan. Juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Waju'ilatid dillatu was-sighar 'ala man khalafa amri." Dijadikan kerendahan serta kehinaan bagi orang yang menyelisihi perkaraku. Menyelisihi sunnah adalah kehinaan, siapapun dia. Meskipun terlihat terpandang di mata manusia, tapi di hadapan Allah, di hadapan hamba-hamba Allah yang soleh, dia hina. Nah, kita katakan butuh perincian. Ketika dakwah sunnah kuat, sedangkan dakwah bid'ah minim, kecil, sedikit, maka hal seperti ini kita terapkan. Sebagian ulama, idza laqita sahib bid'atin fi tariqin fattarruhu ila ajyakit tariq. Sebab mereka mengatakan demikian. Apabila engkau bertemu dengan pelaku kebid'ahan di satu jalan, jepit mereka ke jalan yang sempit. Saya menghinakan mereka. Ini apabila dakwah sunnah kuat. Namun yang ada di hadapan kita ini perkataan Imam Yahya bin Abi Katsir, barakallahu fikum, apabila keadaan tidak seperti yang kita sebutkan di awal tadi, dakwah sunnah masih dalam tahapan transisi, dalam tahapan menjajaki sunnah, belum ada mungkin lokasi, jumlah yang sedikit. Hal ini kita terapkan. Kita katakan bahwa apabila dakwah sunnah kuat, lebih mendominasi di suatu negeri, bahkan hendaknya mereka dihinakan, jepit mereka. Seperti yang datang hadis, penerapan pergaulan terhadap orang-orang kafir dan musyrik, ahlul dhimmah, ahlul dhimmi, kafir dhimmi dan mu'ahad, bahwasanya mereka digiring ke jalan yang sempit. Makna dari perkataan Imam Yahya bin Abi Katsir sini, barakallahu fikum, yang kita ambil pelajaran bahwa larangan bukan cuma sekedar mendengar, bukan cuma sekedar mendengar yang terlarang, kita tanggaskan, kita tekankan, kita tegaskan. Bukan cuma mendengar yang terlarang, bahkan berjumpa dengan ahlul bid'ah pun jangan. Anggap saja dia tidak ada di hadapan kita, datang berbicara dengan kita, cuek, pergi, tinggalkan dia. Maka datang dari sebagian perkataan Syekh Mukbil rahmatullahi alaihi, beliau mengatakan bahwasanya apabila masuk ke satu masjid kemudian terdapat ahlul bid'ah yang tampil berbicara ke hadapan umat, menyampaikan agama, menyampaikan kebid'ahan mereka,
Nah, kita bangkit berdiri meninggalkan mereka, biarlah yang mendengar hanya tiang-tiang masjid, pintu jendela masjid, tembok atap dan lantai masjid. Tinggalkan dia, berbicara sendiri, mengoceh sendiri. Bahkan sebagai rekaman juga beliau mengatakan bahwasanya apabila kalian masyarakat ahli sunnah mungkin mendapati aku masuk ke satu masjid, aku tidak tahu ternyata itu adalah masjid ahlul bid'ah, aku mengisi di masjid ahlul bid'ah, tinggalkan aku. Enggak usah dengar taklim aku. Ya karena posisinya masjidnya masjid ahlul bid'ah. Salah alamat. Di mana perkataan Imam Yahya bin Abi Katsir selain tidak mendengar kepada perkataan mereka juga kalau bisa jangan bertemu. Anda bisa dengar perkataan Imam Fudayl bin Iyad. Nah, inni ahbabtu ayyakuna baini wa baina ahli bid'ah hisnun min hadid. Aku senang apabila ada jarak antara aku dengan ahlul bid'ah benteng dari besi. Artinya kalau dia mau bertemu dengan aku, tembusi dulu benteng tersebut. Jangan malah kebalikannya. Nah, sebagian ahli sunnah malah mau ketemu dengan ahli bid'ah. Mereka bahwasanya orang ini hanya di lisan pengakuan kesalafiannya dia, nggak tahu salafi itu apa, nggak tahu makna salafi seperti apa. Makanya kaji manhaj. Seseorang tidak dikatakan salafi kecuali dia mengkaji manhaj salafi, tahu apa itu manhaj salafi. Bukan cuma mengkaji dalam agama ini cuma sholat, puasa, zakat, haji. Hadir pada barisan paling terdepan. Tapi kalau kajian tauhid, kajian manhaj, hilang. Ketika ditanya, bangga sekali mengatakan aku salafi. Padahal nggak tahu aku itu salafi. Yang berikutnya, Wa'an Ibrahim bin Maisarah. Dari Ibrahim bin Maisarah. Wa man waqqara sahiba bid'atin faqad a'ana 'ala hadmil Islam. Barang siapa yang memuliakan pelaku kebid'ahan, taukir, pemuliaan dengan pengagungan. Memuliakan disertai dengan pengagungan. Barang siapa yang memuliakan pelaku kebid'ahan, faqad a'ana 'ala hadmil Islam. Sungguh dia telah tolong menolong untuk menghancurkan Islam. Dari asar-asar yang begitu banyak, masih banyak tersisa lagi yang belum sempat kita baca. Kesemuanya menunjukkan kepada kita bahwasanya tercelanya bid'ah serta hinanya pelaku kebid'ahan. Bid'ah buruk, jangan dianggap baik bid'ah. Pelaku kebid'ahan Allah menghinakan mereka, jangan kita muliakan mereka. Agar kita mengetahui tentang buruknya bid'ah serta hinanya pelaku kebid'ahan, kita harus tahu dulu dari sisi mana keburukannya. Kadang-kadang hanya dikatakan buruk, kemudian apa alasannya? Ketika ditanya, kenapa jamaah tabligh ke sana? Kenapa Ikhwanul Muslimin keliru? Kenapa dakwah Luqmaniyun dan TV Roja kalian tahdir? Ini penting untuk dicari tahu alasannya. Apa sih bahaya kebid'ahan? Karena sebagian orang menganggap bahwasanya bid'ah hampir sama dengan dosa maksiat yang lainnya. Inilah perlu kita sebutkan bahwasanya bid'ah bahaya dari beberapa sisi. Pada pertama bahwasanya bid'ah menuding agama Allah tidak sempurna. Mereka mengatakan bahwasanya dakwah dengan televisi lebih sempurna karena dakwah bisa sampai ke pelosok-pelosok yang belum tentu bisa terjangkau hanya dengan perjalanan fisik. Makanya dakwah dengan televisi lebih bagus. Dakwah dengan televisi lebih bagus.
Berarti mereka menganggap bahwasanya dakwah tanpa televisi tidak bagus. Kalau begitu mereka kemudian bahwasanya dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pakai televisi tidak bagus. Dakwahnya para sahabat tidak pakai televisi tidak bagus. Dari sisi ini pertama bahwasanya mereka menuduh dakwanya agama Allah tidak sempurna. Padahal Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam Al-Qur'an. Nabi SAW terangkan dalam hadis kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Hari ini kata Allah Subhanahu wa taala hari Arafah tahun ke-10 Hijriah. 40-an hari sebelum Nabi SAW meninggal dunia. Hari ini aku telah sempurnakan agama Islam telah sempurna. Beberapa saat sebelum beliau Nabi SAW meninggal dunia. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati dan aku sempurnakan Islam ini sebagai nikmat bagi kalian. Wa raditu lakum al-Islam dinan dan aku ridho Islam adalah agama bagi kalian. Allah tidak ridho selain agama Islam. Kemudian alasan yang kedua menuding bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sempurna menyampaikan risalah. Ada sesuatu yang beliau sembunyikan. Karena mereka lakukan perkara yang baru. Nabi SAW berzikir hanya dengan ujung jari jemari beliau selepas sholat atau zikir-zikir yang lainnya. Datang pelaku kebidahan mengatakan bahwasanya yang afdal adalah menggunakan alat hitung tasbih, baik yang digital atau berbentuk biji-bijian. Ini yang afdal. Kalian ahli sunnah ketika berzikir hanya dengan ujung jari jemari, salah, keliru, tidak sempurna, tidak lengkap. Nah, berarti menuduh dakwahnya Rasulullah SAW, beliau tidak menyampaikan secara sempurna apa yang Allah wahyukan kepada beliau. Alasan yang lain juga bahwasanya bid'ah adalah buruk. Mereka menolak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tak satu bid'ah pun yang datang kecuali bentuknya adalah menandingi sunnah. Tak satu bid'ah pun yang datang kecuali datang untuk menandingi sunnah. Berarti pelaku kebid'ahan ketika mereka mengamalkan satu bid'ah berarti mereka memusuhi sunnah. Memusuhi sunnah. Maka sebagian ulama mengatakan bahwasanya man taraka sunnatan abdallahu fi makani tilka sunnah al-bid'ah. Atau semakna dengan perkataan tersebut. Yang artinya ibarat siapa yang meninggalkan satu sunnah, Allah akan gantikan satu tempat sunnah tersebut posisi satu tempat bid'ah. Ketika satu bid'ah ditinggalkan, atau ketika satu sunnah ditinggalkan pada mampu untuk diamalkan, makanya bid'ah yang masuk menduduki satu tempat sunnah tersebut. Perhatikan sebagian orang ketika keluar dari rumah tidak mau menampakkan ciri khas kesunniannya dia, keahlu sunnahannya dia. Enggan pakai imam, enggan pakai kopiah. Allah gantikan. Dia akan memakai sesuatu yang bukan ciri khas Islam. Topi-topi yang sebenarnya itu adalah topinya ahlul batil. Ketika satu sunnah ditinggalkan, ini konsekuensinya. Bid'ah akan menempati satu sunnah tersebut. Alasan yang lain juga kenapa bid'ah itu buruk. Karena mengikuti selain jalan para salaf. Tidak mengikuti jalannya para salaf adalah kecelakaan. Ibnu Mas'ud mengatakan radhiyallahu anhu, "Inna nattabi' wa la nabtadi' wa naqtadi wa la nabtadi." Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kami mengikuti, kami tidak membuat yang baru. Inna nattabi' dari ittiba' wala nabtadi' ka'ain. Kami mengikuti, kami tidak buat yang baru. Wa naqtadi dan kami mencontoh.
contoh umat sebelumnya. Wala nabtadi, bukan melakukan perkara yang belum ada sebelumnya. Dan ahlul bid'ah mereka melakukan sesuatu yang mereka tidak contoh dari para pendahulu mereka yang soleh. Melakukan perkara yang baru, yang belum pernah ada. Alasan lain juga kenapa bid'ah itu tercela. Bid'ah memecah belah umat, tidak menyatukan. Ahlus sunnah menyatukan. Makanya ahlus sunnah selalu dijuluki pada gelar yang kedua setelah ahlus sunnah, ahlus sunnah wal jamaah. Mereka tetap menjaga kejamaahan Islam, keutuhan agama Islam. Mereka nggak mau berpisah dari agama Islam. Wala ahlul bid'ah, tak satu ahlul bid'ah pun kecuali dia membuat jalan yang baru, membuat madhab yang baru, membuat metode pengamalan agama yang baru. Dia berpecah, dia keluar dari rel Shirathul Mustaqim. Dan seterusnya dia terang. Alasan-alasan kenapa bid'ah itu dibenci, kenapa bid'ah itu buruk. Wa Abdullah bin Umar As-Sarkhasi berikutnya. Kata dia, Hajar bin al-Mubarak muddatan. Abdullah bin Umar As-Sarkhasi. Ini dia. Hajar bin al-Mubarak muddatan lamma akala inda sahibi bid'atin. Hajarahu. Ada sebagian nuskha. Jadi Ibnu al-Mubarak yang hajar Abdullah bin Umar As-Sarkhasi. Ada sebagian cetakan Abdullah bin Mubarak menghajar Abdullah bin Umar As-Sarkhasi pada waktu yang tidak sedikit. Menghajar ketika terlihat Abdullah bin Umar As-Sarkhasi makan bersama pelaku kebid'ahan. Sekedar makan, duduk bersama. Apalagi diketahui bahwasanya dengan pasti saksi dan bukti bahwasanya dia adalah pelaku kebid'ahan, duduk bersama dia bahkan pada momen hidangan makanan. Orang ini pantas untuk dihajar. Mungkin cukup kalau kita ambil pada pertemuan kita di malam hari berbarokah ini. Ada pertanyaan singkat di sini. Apa hukum menghadiri khutbah Jumat ahlul bid'ah? Tidak boleh. Tidak boleh menghadiri khutbah Jumat ahlul bid'ah. Kalau ada masjid sunnah, ada masjid bid'ah, pilih masjid sunnah. Kalau ada masjid bid'ah, ada masjid awam, pilih masjid awam. Kalau hanya ada masjid bid'ah, dengar tapi sambil tutup telinga. Sibukkan dengan yang lain. Kalau ada masjid sunnah, pilih masjid sunnah. Barakallahu fikum. Mungkin cukup. Barakallahu fikum, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka